Shalom jemaat yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya Christopher Santoso di dalam ibadah online pagi hari ini. Kami percaya semua yang mengikuti ibadah ini dalam suasana yang baik, yang diberkati Tuhan, yang semangat untuk dengerin firman Tuhan hari ini. Amin. So hari ini kita akan punya firman yang saya beri judul Dari Penjara ke Istana. Kalau kira-kira dari judulnya, apakah saudara sudah bisa mendebak apa yang akan saya khotbahkan? Karena kita hari ini ada di dalam satu hari sebelum kemerdekaan. Besok adalah kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus. Kita akan merayakan kemerdekaan yang 81 tahun Indonesia merdeka. So hari ini kita mau bahas bagaimana kita bisa jadi orang-orang percaya yang berdampak buat bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya membuka firman Tuhan dengan ayat Yeremia 29 ayat 7, di mana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, atau kita bisa ngerti di mana Tuhan tempatkan kita hari ini. Mungkin yang menonton ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, di Tasikmalaya, atau di Medan, di Surabaya, di Singapura, mungkin di kota-kota yang lain, di negara yang lain. Tetapi saya percaya dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara saat ini, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. So hari ini saya akan berkhotbah dari cerita dalam kitab Kejadian, yaitu cerita tentang Yusuf. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ketika kita memulai suatu interview misalnya ya, sebagai orang yang mau menerima karyawan, kita akan melihat klasifikasinya, kita akan melihat dari mana sekolahnya, kita akan melihat mungkin dia adalah keluarganya siapa, mungkin juga dia ada relasinya siapa, dan itu semua matters gitu untuk melihat bahwa kalau dia punya latar belakang yang baik, sekolah yang baik, keluarga yang baik, kemungkinan untuk bisa lebih sukses lebih besar. Tetapi hari ini nggak semua dari kita memulai dengan start yang sama-sama baik. Saya mau bawa kisah Yusuf yang mungkin kalau kita lihat Yusuf itu kan anaknya Yakub, punya start yang baik. Tetapi saudara, kalau kita lihat dari masa hidupnya Yusuf, ternyata Yusuf itu nggak mulai dari posisi yang privilege. Memang pada awalnya Yusuf adalah anak privilege, dia anak kesayangan dari orang tuanya, dia anak emas orang tuanya, dia punya pakaian yang lebih bagus, punya baju yang lebih bagus. Tetapi dalam perjalanan, karena satu dan lain hal, khususnya karena mimpi yang dia artikan kepada kakak-kakaknya dan orang tuanya, membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan kita tahu ketika Yusuf dibenci oleh keluarganya, kakak-kakaknya punya niat jahat. Pertama dia ingin dibunuh, tetapi ada kakak yang paling besar bilang, jangan kita bunuh, lebih baik kita jual saja. Dan singkat cerita kita tahu Yusuf menderita hidupnya, tidak punya start yang baik. Dia bukan hanya tidak punya start yang privilege, tetapi dia punya start yang minus karena dia harus merantau ke Mesir menjadi budak, dan dia harus memulai segala sesuatu di sana di masa yang sangat muda. So hari ini kita berpikir kalau kita mau mengabdi buat bangsa dan negara, kita tuh harus keturunan keluarga bangsawan, keturunan keluarga pejabat, atau kita mungkin harus punya koneksi yang besar, atau kita harus punya pendidikan, latar belakang background, lulusan Amerika, lulusan Australia, dan lain sebagainya, atau lulusan perguruan tinggi ternama. Tetapi ketika kita lihat ceritanya Yusuf, ternyata semuanya itu tidak dia miliki. Tetapi kita tahu Yusuf pada akhirnya bisa jadi berkat buat dua bangsa, bukan hanya satu bangsa. Kita berpikir kita sekarang mau jadi berkat buat bangsa Indonesia. Itu juga udah bagus. Tetapi Yusuf bisa jadi berkat untuk dua bangsa, yaitu bangsa Mesir dan juga bangsa Israel. So kita akan pelajari bagaimana Yusuf ini bisa sukses, bisa jadi berkat. Yusuf yang kehidupannya kayaknya tuh kurang beruntung karena dia memulai masa mudanya nggak sebagaimana mestinya. Harusnya kan dia punya waktu untuk sekolah, untuk jadi anak kesayangan di rumah bapaknya, punya segala fasilitas, tetapi ternyata semua itu dicabut dari hadapannya. Semua itu sepertinya dilucuti. Mungkin harusnya Yusuf itu bilang, hidup ini tidak adil.
hidup ini Tuhan itu jahat. Karena apa? Tuhan izinkan semua itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan saya rasa tidak pernah kitab Kejadian menceritakan, kalau kita baca pelan-pelan, tidak ada kitab Kejadian menceritakan bahwa Yusuf menyesali atau mempertanyakan kepada Tuhan kondisi hidupnya saat itu. Kenapa dia ada di Mesir, kenapa dia menjadi budak, kenapa dia harus pergi dari rumah orang tuanya yang sangat mengasihinya, kenapa dia punya kakak-kakak yang sangat jahat sama dia, yang mau singkirin dia, mau bunuh dia, bahkan jual dia sebagai budak. Dan inilah yang kita bisa lihat. Tetapi dengan segala kondisi yang minus, segala kondisi yang gak baik, segala kondisi yang tidak menguntungkan dari sisi Yusuf, tetapi Yusuf punya 3 hal yang menurut saya membuat dia tetap striving, tetap terus naik, tetap walaupun orang ingin tekan dia ke bawah, tetapi dia terus naik ke atas. Tekanan pertama buat Yusuf untuk dibuang adalah dijatuhkan ke dalam sumur yang dalam. Dia dijatuhkan ke sana, dan setelah jatuh ke dalam sumur, Yusuf itu harus masuk ke dalam fase menjadi budak. Dari status anak jadi budak. Dari budak dia masih harus lagi jatuh statusnya sebagai seorang narapidana. Jadi terus Yusuf itu ditekan hidupnya supaya ke bawah. Tetapi kenapa Yusuf itu walaupun dia selalu ke bawah, selalu ditekan dengan situasi yang tidak adil di dalam hidupnya. Situasi yang mungkin kita bisa pikir itu hidup yang sangat sial, hidup yang sangat tidak beruntung, punya keluarga yang sepertinya gak mensupport dia, punya keluarga yang gak sayang sama dia, bahkan dia dijahati dan seterusnya. Tetapi kenapa kita mau belajar? Ada 3 hal yang membuat Yusuf terus bangkit dari keterpurukan. Terus bangkit dari sumur yang dalam, dari perbudakan, bahkan dari penjara. Yang pertama, pilar pertama yang membuat Yusuf kuat dan terus bisa bangkit adalah percaya kepada Tuhan. Ini hal pertama yang membuat Yusuf berbeda. Sebab iman Yusuf tidak bergantung pada keadaannya. Di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2 dikatakan Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Fir'aun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Dan ini adalah satu ciri orang yang disertai Tuhan. Tetapi kalau kita baca di sini kan, itu kan penyertaan datang dari Tuhan. Yusuf kayaknya sebagai pihak yang pasif, yang tidak mengusahakan. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, kalau kita maju ke ayat yang ke-7, beberapa waktu berselang istri tuanya terpikat melihat Yusuf karena paras Yusuf yang sangat menarik, sangat ganteng. Dikatakan marilah tidur dengan aku. Ini adalah godaan yang luar biasa, godaan seksualitas kepada Yusuf yang masih muda. Ini bukan godaan yang mudah. Tetapi Yusuf bisa menjawab dengan mantap, dengan yakin. Tetapi Yusuf menolak ajakan dari istri bosnya itu, istri tuannya itu, dan berkata kepada istri tuannya, dengan kehadiranku tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya di tanganku. Di ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, ya karena dia istrinya. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari. Jadi bukan sekali, tapi terus menerus dirayu. Dan ini bukan rayuan yang mungkin hanya verbal. Saya melihat rayuan ini udah setiap hari dan ini akan sangat sulit buat Yusuf. Mungkin dia menggunakan segala cara untuk menggoda Yusuf dengan tingkah lakunya, dengan pakaiannya. Mungkin Yusuf dalam tanda kutip terkena pelecehan seksual juga dari istri tuannya ini. Tetapi Yusuf dikatakan tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari akhirnya Yusuf dijebak dan dia diperangkap di satu kamar dan Yusuf tetap mau kabur lari, bajunya tertarik sehingga terkoyak dan
istri tuannya itu menjebak dia dengan menyatakan bahwa Yusuf akan uh, istilahnya dia menjebak Yusuf untuk dialah yang akan menyentuh istri tuannya. Dan ini adalah satu godaan yang sangat besar. Tetapi kepercayaan Yusuf kepada Tuhan tidak berkurang. So hari ini kita lihat Yusuf dengan segala kondisinya jadi budak, digoda oleh istri tuannya. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Bahkan dia mengatakan bagaimana dia bisa melakukan dosa bukan terhadap Tuhannya saja, tetapi Yusuf mengatakan terhadap Tuhannya. Kalau kita pikir hidup orang yang sudah dikasih kemalangan malapetaka seperti Yusuf, tetapi Yusuf masih ingat Tuhan dan masih mau mengabdi kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi saya dengan poin ini kita melihat bahwa iman Yusuf sekali lagi tidak bergantung pada keadaannya. Saudara, sekarang apakah keadaan Anda sedang baik atau sedang tidak baik? Ada bermacam-macam. Mungkin saudara yang sedang diberkati Tuhan, sehat, penuh dengan berkat yang melimpah, bisa mengatakan Tuhan baik. Tetapi bagaimana kalau saudara sekarang lagi seperti Yusuf, mengalami ketidakadilan, difitnah, sedang jatuh. Mungkin jatuhnya juga bukan karena kesalahan saudara, tetapi ada orang yang menjebak saudara, mempush saudara menjadi orang yang disalahkan. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan hukum hari ini, tapi saudara nggak salah. Saudara harus masuk ke dalam masalah yang disebabkan oleh orang lain dan seterusnya. Tetapi saya mau bilang ketika di dalam kondisi saat ini kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Dan kita tahu Yusuf disertai kerja di rumah Potifar dengan luar biasa. Dan ketika Yusuf harus masuk ke penjara, Tuhan pun tidak meninggalkan Yusuf. Tetapi apakah Yusuf diluputkan dari penjara? Tidak, tetap masuk ke dalam penjara. So hari ini ketika kita tetap mengalami malapetaka, kemalangan seperti Yusuf tadi, dijual, jadi budak, bahkan sekarang dia ada di posisi menjadi narapidana, tetapi dia nggak salah. Tetapi kejadian itu tidak tiba-tiba Tuhan ubahkan lalu selesaikan, diganti dengan perkara yang baik. Nggak seketika itu. Tetapi kita percaya dari kisah Yusuf bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak lepas tangan. Sehingga kita percaya bahwa di dalam pekerjaannya, di dalam imannya, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat dia bisa keluar dari posisi keterpurukan. So hari ini kita jangan tunggu ada di posisi yang baik. Yusuf gak menunggu dapat jabatan di istana untuk percaya kepada Tuhan. Yusuf gak menunggu promosi. Yusuf gak menunggu mimpinya jadi kenyataan. Baru dia mau percaya sama Tuhan. Yusuf gak nunggu semua dreamnya menjadi kenyataan. Baru dia bersyukur percaya kepada Tuhan. Tetapi Yusuf dari sejak keterpurukan, dia percaya kepada Tuhan. Percayalah ketika kita tidak memulai dengan start yang baik, tidak punya free fresh apapun. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, saya dan saudara bisa dipakai Tuhan untuk jadi orang yang diangkat Tuhan sehingga jadi berkat buat bangsa kita. Yang kedua, kenapa Yusuf walaupun sudah ditekan, dia tidak menjadi kalah, tidak terpuruk, tidak menyalahkan kondisinya, tidak menjadi, kita mungkin bahasanya sekarang, merasa terus jadi korban, playing victim, merasa dunia gak adil, merasa semuanya ini seharusnya tuh dia gak rasakan. Karena yang kedua, dia menyadari karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi ketika ceritanya ketika Yusuf ada dalam penjara, Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi. Kita tahu awal mulanya siapa Yusuf, dia adalah seorang pemimpi. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa dia akan jadi orang yang besar dan kakak-kakaknya bahkan orang tuanya akan sujud kepadanya. Itulah mimpi yang membuat dia diusir dari rumahnya, dia dibuang oleh kakak-kakaknya. Tetapi walaupun kita lihat tidak pernah dapat mimpi lagi, ternyata Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi yang aneh. Kita lihat ada teman dari penjaranya masuk, juru minuman raja datang dengan segala kekacauan, dengan segala mimpi. Yusuf bisa artikan mimpi itu. Dan ini luar biasa, ini dahsyat. Jadi ketika
yang ditolong oleh Yusuf itu ketemu dengan Fir'aun dan Fir'aun lagi pusing dengan segala mimpinya. Apa ini yang akan terjadi? Yusuf diingatlah dia. Dan kita tahu singkat cerita Yusuf bisa menafsirkan mimpi Fir'aun. Tetapi ini yang penting. Di dalam Kejadian 40 ayat 8. Dia bilang gini, bukankah Allah yang menerangkan artinya? Dan Yusuf bilang bukan di ayat Kejadian 41 ayat 16, bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Yusuf nggak merasa dia hebat, dia nggak merasa dia bisa, dia nggak merasa dia super power dengan dia punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Tetapi dia menyadari kemampuan yang dia miliki untuk menafsirkan mimpi, ngerti mimpi, itu semuanya dari Tuhan. Dan inilah yang membuat Yusuf tahu value dirinya, nilai dirinya, yang dia bukan orang yang tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi dia bisa melakukan banyak hal karena ada karunia-karunia dari Tuhan. So ketika orang yang ditolong sama Yusuf, itu Yusuf ngomong sama mereka, kalau kamu nanti keluar, kamu ingat saya. Karena apa? Yusuf sudah memperlihatkan karunia-Nya, kehebatannya di dalam menafsirkan mimpi. Dan benar, kehebatan itu, karunia itu yang membuat Yusuf bisa keluar dari penjara. Ketika dia datang ke istana. Kadang orang pikir untuk dapat jabatan di istana itu sulit, ada tahapan-tahapannya. Tetapi Yusuf dari penjara langsung ketemu dengan raja, menafsirkan mimpi raja dengan baik. Langsung raja kasih kedudukan, bahkan kedudukan tertinggi setelah Raja Fir'aun. So hari ini saya percaya gini, ketika kita percaya bahwa kita itu adalah orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang luar biasa dari Tuhan, maka kita bisa melakukan segala pekerjaan itu dengan baik, tetapi kita tidak merasa diri sombong, tidak merasa diri hebat, tidak merasa diri nggak butuh Tuhan, tetapi kita selalu memberikan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah ini yang membedakan orang yang merasa dia memiliki karunia dengan yang tidak. Karena orang yang tidak akan merasa ini adalah hasil kepintarannya. Ini adalah kerja kerasnya. Ini hasil dia belajar. Ini hasil usahanya. Ini hasil di mana dia mempersiapkan diri menjadi seorang yang hebat. Menjadi seorang yang bisa sampai di tahap itu. Dan kalau kita percaya bahwa kita punya karunia dari Tuhan, maka kita tahu bahwa kita punya ketergantungan kepada Tuhan. Jadi hari ini kenalilah karunia Anda dan jangan meremehkan sekecil apapun yang kita punya. Kadang kita kan pengennya yang seperti Yusuf ya. Wah, bisa lihat nubuatan, menafsirkan mimpi, karunia-karunia yang besar. Tetapi karunia-karunia sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu janganlah disia-siakan. Mungkin kita hanya punya karunia kemurahan hati. Kita setiap lihat orang yang susah kita pengen bantu. Walaupun mungkin kita nggak punya uang yang banyak, kita nggak punya sumber daya yang besar, tetapi setiap kita lihat orang yang kesulitan, kita mau tolong, kita mau bantu. Nah di sana kita percaya bahwa itu adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita punya karunia mengajar, setiap kita berbicara, setiap kita menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, orang itu bisa ngerti, orang itu bisa paham dengan baik sehingga kita tahu kita punya karunia itu. Sehingga ayo kita pakai karunia itu untuk mengajar orang-orang, memperlengkapi orang-orang. Kita nggak merasa ini adalah kehebatanku, tetapi ini adalah karunia yang Tuhan berikan. So, kalau kita lihat di dalam kehidupan Yusuf, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya adalah karunia yang luar biasa. Tetapi tidak pernah ada sekalipun rasa kesombongan, rasa ingin menjadi orang yang terhebat, tetapi dia selalu memberikan kemuliaan itu, mengembalikannya kepada Tuhan. So hari ini sadarilah apa karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah pilar ketiga di mana menurut saya ini adalah penting. Yang pertama kan percaya Tuhan. Ini masih hal-hal yang kadang terlihatnya abstrak, tetapi percaya Tuhan itu walaupun nggak terlihat signifikan secara lahiriah, tetapi saya merasa hal-hal lahiriah, hal-hal yang terlihat itu sangat bergantung sama iman dan worldview kita
tentang siapa Tuhan kita, tentang bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. So ini adalah matters yang pertama. Pilar yang kedua adalah kita sadar bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah memilih kita menjadi umat pilihannya, Tuhan yang sudah mati buat kita, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tetapi dia memberikan karunia-karunia kepada kita. Jadi kita harus menyadari karunia-karunia itu. Pilar yang ketiga adalah kita harus memiliki kecakapan kerja. Disinilah bagian yang sering terlewat. Sebab Yusuf bukan hanya bisa menafsirkan mimpi. Tetapi kita lihat sejak dari rumah Potifar, dia diberkati sehingga dia menjadi orang yang sangat cakap, menjadi manajer, menjadi kepala rumah tangga. Segala hal di rumah tuannya Potifar itu dia urus dan semuanya jadi baik. Bahkan dikatakan rumah itu jadi semakin diberkati. Jadi kita bisa melihat sepertinya Yusuf mendatangkan banyak keuntungan buat Potifar. Ketika dia masuk ke penjara, dia mendapat kemurahan, favor dari kepala penjara. Kenapa? Karena segala hal yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ketika dia dibawa ke istana, dia menyatakan visionnya, dreamnya, apa yang dia lihat, dia dengar dari Tuhan, dan itu menyukakan Fir'aun. Tetapi perhatikan, kalau Yusuf hanya bisa menerangkan mimpi, dia hanya bisa menjelaskan, bernubuat tentang mimpi itu, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi dia nggak punya kecakapan sebagai seorang menteri, sebagai seorang pemimpin untuk mengatur, membuat gudang, mengumpulkan makanan dengan ketat. Saya rasa Yusuf nggak akan jadi orang kepercayaan Firaun. Tetapi Firaun melihat Yusuf bukan hanya bisa ngomong, tetapi dia juga cakap. Dan ini adalah penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya pintar bermimpi atau pintar memberikan visi. Itu bagus, kalau kita nggak punya visi juga nggak bisa maju. Tetapi yang perlu kita punya adalah kecakapan kerja ini. Kecakapan untuk mengerjakan panggilan Tuhan, karunia Tuhan, visi yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab ketika kita nggak cakap, maka kita nggak akan bisa menjadi orang yang berhasil. Dan di sini kita melihat Firaun nggak hanya terkesima dengan wow tentang penafsiran mimpi dan lain sebagainya, tetapi Firaun melihat, adakah orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah, Kejadian 41 ayat 38. Sehingga Firaun melihat secara holistik, Yusuf itu orang yang dipakai Tuhan. Yusuf itu bukan hanya pintar ngomong, bukan hanya pintar menafsirkan mimpi, tetapi dia juga orang yang bisa kerja. Sehingga diberikan kesempatan kepada Yusuf, dan benar selama 7 tahun masa kelimpahan Yusuf berhasil memanage kondisi pangan di negara Mesir. Sehingga ketika datang 7 tahun kelaparan, negara itu tidak kelaparan. Bahkan negara ini, bangsa ini masih bisa berbagi kepada bangsa-bangsa lain, dan juga khususnya bangsa Israel, kepada Yakub dan keturunan-keturunan lainnya, kepada ternaknya, kepada anak istrinya. Itu semua masih bisa dikasih makan dari perbendaharaan makanan yang dikumpulkan Yusuf dengan sangat cakap saat terjadi kelimpahan. So ini yang sering keliru. Kadang orang memisahkan antara kualitas rohani dan kualitas kerja. Tetapi yang saudara perlu lihat bahwa pekerjaan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Dan ibadah dan kerja itu katanya mirip. Kalau di dalam bahasa Inggris, kerja itu work, memuji Tuhan itu worship. Dan kadang itu kita lupa, oh kalau kita work, kita nggak worship. Kalau kita worship, kita nggak bisa kerja. Padahal pekerjaan kita yang kita lakukan di hari Senin sampai dengan Sabtu, sebelum kita ke gereja di hari Minggu, itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. So ketika kita cakap, ketika kita benar-benar melakukan tugas kita, maka apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa kita maksimalkan. Sehingga apa? Seperti Yusuf, dia bisa jadi berkat buat bangsa Mesir, dan dia juga bisa jadi berkat buat bangsa Israel. Pilar yang keempat yang ini juga gak kalah penting adalah gini. Ketika Yusuf diberikan kehebatan, kedudukan, posisi, menurut saya jika Yusuf tidak punya hati yang lurus, dia bisa saja menjadi pemberontak. Dia bisa saja menggerakkan evolusi untuk menjatuhkan Firaun. Sebab kuasanya udah ada di tangan dia. Kadang Firaun juga gak ngerti apa yang dilakukan Yusuf. Pokoknya dia percayakan seluruhnya, semuanya sama Yusuf. Dia punya pasukan sendiri dan selain sebagainya.
Tetapi pilar yang keempat yang penting adalah dengan segalanya yang dia punya. Dia percaya Tuhan, dia punya karunia, dan dia punya kecakapan. Tetapi kita nggak bisa jadi berkat buat bangsa di mana kita ditaruh sama Tuhan. Khususnya kita mungkin yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa jadi berkat buat Indonesia kalau kita nggak punya pilar yang keempat. Yaitu mengabdi kepada pemimpin bangsa kita. Kalau Yusuf mengabdi kepada raja di bangsa di mana dia dibuang. Kita tahu perjalanan Yusuf ke Mesir itu adalah perjalanan yang tidak baik. Dia dibuang, dia dijual, dia mengalami banyak kemalangan. Tetapi kita tahu bahwa di dalam perjalanan itu dia telah mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Makanya dia bilang di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kepada kakak-kakaknya yang telah membuang dia, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yaitu bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Diluputkan dari kelaparan. Karena dia punya satu anak, satu suku dari Yusuf yang diberi kepercayaan daripada bangsa Mesir untuk memelihara seluruh kehidupan mereka. Yusuf tetap mengabdi kepada raja. Yusuf tetap mengabdi kepada Fir'aun. Dia tetap menghormati Fir'aun ketika dia ingin mengajak bangsanya, ingin menjemput orang tuanya. Yusuf dengan hormat bilang kepada Fir'aun. Dan Fir'aun di sana sangat senang bahwa Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya dan mengizinkan bahwa orang Israel untuk tinggal di Mesir, di tanah Goshen. Kita tahu cerita ini. Tetapi yang dahsyat adalah kita bisa melihat Yusuf ketika dia dari posisi yang sangat minus ya. Tidak ada apa-apa di dalam sumur, dijadikan budak, dijual, dan pada akhirnya dimasukkan ke penjara. Tetapi ketika dia udah punya posisi yang tinggi, dia tetap mengabdi kepada raja. Dia nggak mau lawan raja, dia nggak kudeta raja, dia tetap mengabdi. Terus bahkan ketika bangsa Israel sudah datang dan tinggal di negeri Mesir, Yusuf tetap bekerja mengabdi kepada Fir'aun, melakukan tugasnya, melakukan bagiannya yang terbaik. Di sini kita lihat, kadang ketika kita punya kehebatan, kita pikir ini untuk diri kita, mengamankan posisi kita. Oh, kita mungkin sekarang ada saudara yang merantau ke luar negeri dan dipercaya banyak hal di luar negeri. Ya, Anda mengabdi di sana untuk negara itu. Dan kadang ada bagiannya untuk pulang untuk negara Indonesia. Ya kalau Tuhan suruh pulang. Tapi kalau Tuhan suruh tinggal di sana, it's okay. Yang penting dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita jadi berkat buat kota itu, buat bangsa itu, buat negara itu. Dan saya rasa apa yang dilakukan Yusuf ini luar biasa. Dan yang terakhir dari Yusuf adalah dia tidak hidup dengan kepahitan. Ini penting. Kadang negara nggak selalu sempurna. Kadang negara nggak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang politik itu jahat. Kalau pemerintahan yang sedang memerintah itu tidak baik, juga kita rakyat bisa sengsara. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita berdoa buat pemeliharaan Tuhan kepada bangsa kita, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan Yusuf pun melakukan hal yang sama. Mungkin pada awalnya dia merasa bangsa Mesir ini jahat sama dia, menjadikan dia budak, malah ngasih dia posisi di penjara. Tetapi ketika Yusuf punya kesempatan duduk di pemerintahan, dia nggak balas itu. Ketika Yusuf bertemu lagi dengan kakaknya yang telah menjual dia nggak balas kakaknya dengan kejahatan. Tetapi lihat, Yusuf selalu berbuat tindakan yang baik, kasih kepada orang-orang yang telah menjahati dia. Dan ini menjadi satu kunci bahwa kalau kita mau jadi berkat buat bangsa ini, kita nggak boleh hidup dengan kepahitan, dengan kesakitan. Kita jadi benci sama orang yang menyakiti kita. Kita benci sama negara yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mungkin pernah mengalami hal-hal yang tidak baik dengan aturan-aturan di negara ini. Saya sebagai keturunan Tionghoa, saya ingat waktu saya kecil, banyak cerita-cerita yang mungkin kita minoritas di negara ini. Kita takut kita nggak bisa lagi ada di negara ini. Orang tua saya kasih tahu saya bahwa ada satu surat kependudukan gitu ya, bahwa kalau kita punya surat ini ke warga negara ini, kita jelas kita orang Indonesia, kita nggak akan diusir. Saya sempat bertanya, emang kita orang mana? Kita kan lahir di Indonesia,
Emang kita orang China? Kita kan bukan orang China, kita lahir di Indonesia. Dan itu mungkin akan merugikan pada bagian kondisi seperti saya yang minoritas. Kita mungkin merasa, oh negara ini tidak adil, berlaku adil kepada beberapa suku, kepada beberapa etnis, bahkan agama. Tetapi kita ketika memutuskan untuk tetap mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai tanah kelahiran kita di mana Tuhan tetapkan kita lahir di tempat ini, maka kita tetap bisa mendoakan bangsa ini. Dan saya percaya di kemerdekaan yang akan kita rayakan besok, mungkin kondisi bangsa ini ada yang bilang baik-baik saja, ada yang bilang enggak, ada yang bilang terpuruk banget. Apapun menurut pandangan saudara, kondisi negara Indonesia, saya mau berkata, mari kita seperti Yusuf, tetap berbuat yang terbaik yang kita bisa. Tetap maksimalkan karunia kita, maksimalkan kecakapan kita, dan kita berikan itu tetap untuk mengabdi kepada negara ini. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan gak tinggal diam, Tuhan gak tutup mata. Ketika Tuhan ingin menghancurkan sebuah bangsa di perjanjian lama, Tuhan melihat apakah ada orang benar di sana. Dan Tuhan selalu melihat, kalau ketika ada orang benar, dia gak jadi tunggang balikan. Niniwe bertobat, tidak jadi tunggang balikan. Ketika memang harus ada penghukuman, orang benar pun akan diluputkan dari hukuman itu. Dan saya percaya, kita semua orang percaya, orang Kristen, mari kita berdoa buat keselamatan bangsa kita, buat kemajuan bangsa kita, buat para pemimpin-pemimpin negara kita, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan kalau kami lahir sebagai warga negara Indonesia. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa ini. Pakai kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini. Dengan segala karunia yang Tuhan sudah berikan. Dengan segala kecakapan yang sudah Tuhan berikan di tangan kami. Pekerjaan kami, profesi kami. Tuhan, kami mau berkarya buat bangsa kami. Tuhan sertai juga para pemimpin dunia politik Indonesia, ekonomi makro Indonesia. Tuhan sertai Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan untuk jadi garam dan terang. Tuhan angkat pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di pengambil keputusan di kedudukan-kedudukan tinggi memikirkan kesejahteraan banyak rakyat Indonesia. Biarkan ratusan juta rakyat Indonesia ini memiliki pemimpin yang baik, yang disertai oleh Tuhan. Kau berkati pemimpin-pemimpin saat ini yang menjabat Tuhan. Berikan mereka hikmat, kesehatan, akal budi yang baik. Sehingga setiap kebijakan keputusannya tidak membuat negara ini semakin mundur, tetapi semakin maju. Dan kami percaya Tuhan campur tangan untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.